Halo, berjumpa kembali dengan saya Tantan di kanal Tekstur Taxation Literature, saluran informasi perpajakan yang menyediakan informasi perpajakan yang mantul alias mata betul bagi para sobat dan besti semua. Pada video ini saya akan langsung saja membahas mengenai cara pelaporan untuk kas, piutang, investasi, dan harta bergerak di SPT pribadi di era Cortex. Ada beberapa prinsip perubahan dalam pengisian untuk kolom harta di SPT pribadi di tahun depan. Pada video kali ini saya akan membahas khusus untuk kas, piutang, investasi, dan harta bergerak. Nanti di video selanjutnya saya akan membahas topik harta yang lainnya. Untuk kas dan setara kas, kolom 1 diisi dengan kode kas dan setara kas, yaitu misalnya 101 berupa uang tunai, 107 wesel, dan sesuaikan saja nanti kode kas dan setara kasnya dengan bentuk kode atau bentuk fisik dari kas dan setara kas yang para sobat dan besti miliki. Untuk kolom 2, deskripsi diisi dengan deskripsi sesuai dengan kode kas dan setara kas pada kolom 1. Kolom 3, nomor akun diisi dengan nomor rekening atau nomor dokumen bukti kepemilikan kas dan setara kas. Kolom 4, atas nama diisi dengan nama yang didaftarkan dalam rekening atau dokumen sebagai pemilik kas dan setara kas. Kolom 5, nama bank atau institusi diisi dengan nama bank atau institusi tempat kas dan setara kas ditempatkan. Kolom 6, lokasi harta diisi dengan negara tempat kas dan setara kas berada atau ditempatkan. Untuk kolom 7, tahun perolehan diisi tahun perolehan atau tahun pelaporan harta berupa kas dan setara kas. Untuk kolom 8, saldo diisi nilai nominal saldo kas dan setara kas sesuai pasal 10 ayat 1 Undang-Undang PPH. Apabila saldo nominal kas dan setara kas menggunakan satuan mata uang selain rupiah, saldo ditentukan dalam mata uang rupiah dengan kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun pajak atau bagian tahun pajak. Kolom 9, keterangan berupa harta PPS atau harta investasi PPS hanya diisi apabila jenis harta terkait dengan PPS. Ini ada contoh pengisian di dalam tabel kas dan setara kas dalam SPT pribadi orang pribadi. Untuk piutang, kolom 1 diisi dengan kode piutang 201 piutang usaha, 202 piutang afiliasi, 203 piutang lainnya. Kolom 2, deskripsi diisi dengan deskripsi piutang sesuai dengan kode piutang pada kolom 1. Kolom 3, lokasi penerima pinjaman diisi dengan negara tempat pihak penerima pinjaman berkedudukan atau berada. Kolom 4, penerima pinjaman diisi NIK atau NPWP atau identitas lain beserta nama penerima pinjaman. Kolom 5, nilai piutang diisi nilai piutang sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang PPH. Apabila nilai piutang menggunakan mata uang selain rupiah, nilai piutang ditentukan dalam mata uang rupiah dengan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat piutang tersebut diberikan. Kolom 6, tahun dimulai diisi dengan tahun pemberian piutang. Kolom 7, saldo piutang saat ini diisi dengan nilai sisa piutang pada akhir tahun pajak sesuai pasal 10 Undang-Undang PPH. Jika nilai sisa piutang menggunakan mata uang selain rupiah, nilai tersebut ditentukan dalam mata uang rupiah dengan kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun pajak atau bagian tahun pajak. Kolom 8, keterangan harta PPS atau harta investasi PPS diisi apabila jenis harta terkait dengan pelaksanaan PPS. Contoh pengisiannya seperti ini untuk piutang. Sama nanti di SPT pribadi munculnya seperti ini juga. Langsung saja beralih ke investasi. Kolom 1 diisi dengan kode investasi. Jadi sesuaikan kodenya dengan nilai investasi yang benar-benar sobat dan besti yang miliki pada akhir tahun pajak. Kalau tidak ada di kategori tersebut, cantumkan di kode 399. Untuk kolom 2, deskripsi diisi dengan deskripsi investasi sesuai dengan kode investasi pada kolom 1. Kolom 3, lokasi harta diisi negara tempat investasi atau sekuritas ditempatkan. Kolom 4, bank atau
institusi atau penerima investasi. Untuk NPWP diisi NPWP, Tax Identity Number atau nomor identitas perpajakan lainnya. Untuk nama diisi nama bank atau institusi atau penerima investasi. Kolom 5, nomor akun diisi dengan SID atau nomor dokumen bukti kepemilikan investasi atau sekuritas. Kolom 6 yaitu harga perolehan diisi dengan harga perolehan investasi sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang PPH. Apabila menggunakan mata uang selain rupiah, harga perolehan ditentukan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat perolehan investasi yang dimaksud. Kolom 7, tahun perolehan diisi dengan tahun perolehan investasi. Kolom 8, nilai saat ini diisi dengan yang pertama, nilai yang dipublikasikan Bursa Efek Indonesia untuk saham dan warrant yang diperjualbelikan di BEI, atau nilai yang dipublikasikan PT Penilai Harga Efek Indonesia untuk obligasi negara dan perusahaan. Catatan penting, harus sesuai kondisi dan keadaan harta pada akhir tahun pajak atau bagian tahun pajak terakhir. Apabila tidak terdapat nilai acuan yang dapat dijadikan sebagai pedoman, maka nilai yang digunakan yang pertama, nilai dari hasil penilaian kantor jasa penilai publik. Kedua, nilai dari hasil penilaian DJP apabila WP meminta dilakukan penilaian. Ketiga, nilai wajar menurut wajib pajak sesuai dengan kondisi dan keadaan harta pada akhir tahun pajak terakhir. Untuk kolom 9, keterangan berupa harta PPS atau harta investasi PPS diisi jenis harta yang terkait dengan PPS. Contoh pengisiannya nanti atau bentuk tampilan investasi di SPT orang pribadi seperti ini. Kita lanjut ke bagian harta bergerak. Kolom 1 diisi dengan kode harta bergerak. Jika Sobat Investi mempunyai sepeda motor, maka kodenya 402. Jadi sesuaikan harta bergerak yang dimiliki oleh Sobat Investi dengan kode yang ada. Lalu untuk kolom 2, deskripsi. Untuk tipe diisi deskripsi harta bergerak sesuai dengan kode harta kolom 1. Merek atau model diisi merek atau model dari harta bergerak. Kolom 3, nomor polisi atau registrasi diisi dengan nomor registrasi atau nomor dokumen bukti kepemilikan harta bergerak. Kolom 4, kepemilikan diisi dengan memberikan tanda centang pada nama sendiri jika kepemilikan atas nama sendiri atau nama pihak lain jika pihak lain didaftarkan pada dokumen kepemilikan sebagai pemilik harta bergerak. Lalu wajib pajak juga harus mengisi sebagai tambahan NIK NPWP diisi dengan NIK NPWP atau nomor identitas lainnya dari pihak yang didaftarkan sebagai pemilik harta bergerak. Nama diisi dengan nama pihak yang didaftarkan sebagai pemilik dari harta bergerak tersebut. Kolom 5, tahun perolehan diisi dengan tahun perolehan dari harta bergerak. Kolom 6, harga perolehan diisi harga perolehan harta bergerak sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang PPH. Apabila harga perolehan menggunakan mata uang selain rupiah, maka harga perolehan ditentukan dalam mata uang rupiah dengan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat perolehan. Kolom 7, nilai saat ini diisi dengan yang pertama, nilai yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu nilai jual kendaraan bermotor. Kedua, nilai dari hasil penilaian kantor jasa penilai publik. Ketiga, nilai dari hasil penilaian DJP apabila WP meminta dilakukan penilaian. Yang keempat, nilai wajar menurut WP. Sebagai catatan penting, harus sesuai dengan kondisi dan keadaan harta akhir tahun pajak atau bagian dari tahun pajak. Kolom 8, yaitu keterangan harta PPS atau harta investasi PPS diisi apabila jenis harta terkait dengan PPS. Contoh tampilan dari harta bergerak di SPT orang pribadi seperti yang saya tampilkan. Nah, sebagai catatan penting, khusus untuk harta di sistem Cortex ini ada sedikit perubahan jika dibandingkan dengan kolom harta di sistem DJP online.
Jadi sistem konteks ini ditambahkan satu kolom, yaitu nilai pada saat ini. Yang sebelumnya di SPT pribadi versi dari DJP Online tidak ada. Jadi sekarang pengisian kolom hartanya menjadi lebih detail, lebih terperinci, dan lebih lengkap. Demikianlah penjelasan saya mengenai video kali ini, dan semoga para sobat dan besti bisa memetik manfaat dari video saya tersebut. Sampai jumpa di video saya selanjutnya, dan selalu jaga kesehatan, dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami agar channel kami bisa lebih menjangkau lebih banyak para sobat dan besti. Bye.